Bumi Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kini mereka bersiap untuk bekerja dan menunaikan janji hingga program kerja. Namun apa saja catatan dan tantangan pemerintahan baru ini, kita akan mengulasnya masih bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas Burhan. Kita bahas kembali mengenai pidato dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, pidato perdananya. Apabila kita lihat ini gaya komunikasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini sangat penuh dengan antusiasme tinggi, menggebu-gebu. Bagaimana Anda menilai ataupun catatan dari Mas Burhan? Ya memang soal gaya komunikasi Pak Prabowo beda ya dengan Pak Jokowi, beda juga dengan Pak SBY, beda juga dengan Ibu Megawati. Jadi Pak Prabowo kalau kita flashback ke belakang, memang gayanya persis seperti itu. Mungkin lebih dingin dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah masuk sebagai anggota jajaran kabinet Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, tetapi tidak hilang sepenuhnya. Jadi berapi-api, menggebu-gebu dengan pilihan kata yang menurut saya mudah dipahami ya. Jadi tidak pakai high context secara komunikasi politik, tetapi low context ya. Jadi ketika menyatakan dukungan kepada kemerdekaan Palestina juga dengan bahasa yang mudah untuk dicerna. Dan yang menarik, kalau kita lihat isinya, ini agak berbeda dengan gaya Pak Prabowo ketika masa kampanye Pilpres 2024. Di 2024 kan narasi yang dipakai oleh Pak Prabowo puja-puji terhadap capaian pemerintahan Pak Jokowi ya. Tadi beberapa kritikan itu yang diselipkan oleh Pak Prabowo ketika beliau resmi sebagai presiden. Kritikan itu berkaitan dengan misalnya statement yang berkaitan dengan statistik ya. Jadi jangan cukup terlena dengan capaian statistik bahwa ada penurunan kemiskinan 2%, iya, tetapi di mana-mana masih banyak orang miskin ya. Kemudian sekolah tidak terurus, itu kan secara tidak langsung kira-kira ingin mengatakan bahwa memang ekonomi kita terbesar 16 di dunia, tetapi tidak boleh gitu ya melupakan fakta kemiskinan masih ada di mana-mana. Jadi ini lagi-lagi narasi yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo setelah resmi jadi presiden, itu dia akan mengelola atau memerintah sesuai dengan instingnya sendiri ya. Jadi tidak benar kalau misalnya kita selama ini mengatakan seolah-olah dia akan copy paste sepenuhnya dari Pak Jokowi. Ternyata tidak juga. Dia beberapa menunjukkan kritik terhadap apa yang terjadi belakangan, dan menurut saya itu sah-sah saja, bagian dari diferensiasi kepemimpinan yang perlu kita cek apakah ya yang Pak Prabowo pidatokan nanti terbukti atau tidak, atau jangan-jangan hanya mengulangi ya lagu lama yang beliau kritikan sendiri. Nah mengenai pengakuan ada permasalahan yang tadi disebutkan di dalam pidato perdana Presiden Prabowo, ya tadi disebutkan mengenai kemiskinan, kemudian korupsi, ada juga masalah geopolitik global. Nah menyampaikan fakta seperti ini, apakah Pak Prabowo ini mencoba membangun kedekatan dengan apa yang dipikirkan oleh publik, Mas Burhan? Iya, dan juga sesuai dengan passion dia ya. Jadi passion dia kita tahu lebih banyak berkaitan dengan isu-isu geopolitik, kemudian isu-isu yang berkaitan dengan kemiskinan. Ya. Selama ini kan narasi yang besar yang dia selalu ucapkan berulang kali, terutama sejak masuk gelanggang politik ya, tahun 2004 ikut konvensi Partai Golkar, 2009 dia maju sebagai cawapres bersama Ibu Mega, hingga 2 kali kalah sebagai calon presiden melawan Pak Jokowi, hingga akhirnya mendapatkan peruntungan di Pilpres 2024 ya, narasi yang tadi kita dengar. Tentu saja ada perbedaan, lebih smooth, lebih dingin, tapi overall tetap yang kita tunggu adalah apakah janji-janji seorang Presiden Prabowo itu bisa dieksekusi ketika beliau menjadi presiden hingga 2029. Di situ tantangannya. Dan tantangan yang pertama untuk kita cek adalah pemilihan anggota kabinet ya. Jadi tadi banyak sekali loh list janji yang beliau sampaikan. Swasembada pangan, swasembada energi, ya, kemudian juga menghapus atau setidaknya memberantas korupsi. Itu janji yang tidak mudah itu. Mungkin sekarang di saat beliau menikmati bulan madu dengan publik ya, itu banyak apresiasi, banyak tepuk tangan. Tetapi jangan lupa tepuk tangan itu bersyarat. Jadi kalau misalnya beliau tidak mampu menuntaskan janji-janji besarnya tadi, saya kira akan cepat itu masa bulan madu dengan publiknya berakhir ya. Jadi menurut saya
itu yang harus segera dituntaskan, karena lagi-lagi berkampanye atau berpidato itu mudah. Itu ibarat membuat puisi. Tapi memerintah itu lain soal. Itu ibarat membuat prosa. Jadi lebih susah. Karena dia akan berhadapan dengan komplikasi politik, komplikasi birokrasi gitu ya. Termasuk konflik of interest di antara orang-orang sekitar dia. Nah kalau misalnya Pak Prabowo gagal mengelolanya, jangan-jangan Pak Prabowo yang langsung yang menjadi korbannya ya. Karena bukan menteri nanti yang disalahkan, tetapi yang memilih menterinya. Nah makanya Pak Prabowo harus hati-hati betul dalam waktu sejam 2 jam hingga besok ketika Pak Prabowo dikatakan akan mengumumkan anggota kabinetnya, tolong dipikirkan sekali lagi ya. Jangan sampai salah pilih. Karena kalau salah pilih, yang memilih yang akan disalahkan. Oke, mengenai pemilihan menteri di kabinet Prabowo, nanti kita akan dengarkan pengumuman pada malam hari ini dan agendanya besok akan kemudian dilantik. Namun sebelumnya Mas Burhan dan juga pemirsa, kita akan melihat tayangan terkini mengenai kedatangan Joko Widodo dan Ibu Iriana di Surakarta. Kita lihat warga sudah bersiap-siap untuk kemudian menyambut kedatangan dari Joko Widodo dan juga Ibu Iriana. Presiden ke-7 Joko Widodo ini pulang ke Solo di hari ini di 20 Oktober 2024 dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Solo. Setelah tadi Jokowi sudah menyaksikan langsung pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Dan juga ada menghadiri acara pisah sambut di Istana. Setelah acara pisah sambut, kemudian Joko Widodo langsung bertolak ke Halim Perdana Kusuma, ke bandara untuk pulang ke Solo. Sambil kita menunggu kehadiran ataupun kedatangan dari Joko Widodo dan juga Ibu Iriana kembali pada pemilihan menteri, Mas Burhan. Hari ini kemudian akan diumumkan, besok akan dilantik. Dan kemudian kan kita tahu bagaimana kemudian di pemerintahan sebelumnya ketika kemudian akhir jabatan dari Presiden ke-7 Joko Widodo, kemudian anggaran sudah disiapkan, regulasi sudah disiapkan seperti itu. Orang-orangnya juga sudah. Oke. Nah ini artinya transisi akan berjalan sangat mulus, kemudian setelah dipilih kabinet bisa bekerja langsung gaspol seperti itu, Mas Burhan? Iya, ekspektasinya seperti itu ya. Mulai dari rencana kerja pemerintah, kemudian Astacita juga sudah diintegrasikan ke dalam RPJMN gitu ya. Kemudian juga anggaran juga sudah disiapkan. Jadi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, proses transisi kali ini proses paling smooth ya. Karena anggaran pemerintah Pak Prabowo tahun depan itu sudah diputuskan oleh Pak Jokowi di tahun sekarang waktu pidato RAPBN 2024 kemarin. Jadi termasuk orang-orangnya dan badan-badannya. Badan Gizi Nasional sudah dibentuk, Badan Komunikasi Presiden, yang kita tahu user utamanya nanti Pak Prabowo, tetapi Pak Jokowi sudah mengijonya ya dari sekarang. Dan memang itu lagi-lagi dalam konteks narasi keberlanjutan, apalagi ada Gibran ya, yang notabene adalah putra presiden yang menjadi pendamping Pak Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.